Saya menambahkan sedikit mengenai studi kelayakan. Jadi tadi Miss saya belum sampaikan, ada yang belum kita ketahui, belum banyak orang memahami bahwa studi kelayakan yang selama ini digunakan khususnya PLN misalnya, IPP, itu semuanya based on US dollar. Mulai dari harga instalasinya, kredit banknya, bunganya, semua based on US dollar. Termasuk tarif yang dibayarkan oleh PLN membeli listrik dari IPP. Tapi ada yang lupa, ketika kurs dolar naik, seperti yang lalu katakanlah 6 sen dolar per kWh, masih 10.000, sekarang sudah 16.000. Jadi secara finansial, bank hitungan-hitungan kelayakan masih layak, karena semua hitungannya adalah in US dollar. Tapi case-nya PLN, dia tidak lagi membayar 6 sen kali 10.000, tapi 6 sen kali 16.000. Siapa yang menanggung tadi? Itu tadi gap case-nya PLN. Jadi yang menanggung adalah PLN, yang ujung-ujungnya yang menanggung adalah negara. Jadi ke depan saran saya mungkin terutama yang menyiapkan feasibility study, jangan hanya melihat pada in US dollarnya, karena risiko melemahnya rupiah itu juga akan membuat melemahkan posisi keuangan PLN. Yang selama ini mungkin kita tidak lihat, biasa-biasa saja kurs mau 16.000, tapi secara bank karena PLN membayar in US dollar. Jadi kalau dulu 6 sen kali 10.000, sekarang 6 sen kali 16.000. Yang menanggung adalah masyarakat, yang menanggung adalah PLN. Nah ini hendaknya nanti ke depan visibility study jangan hanya fokus melihat, karena kalau sen dolar tadi begitu dolar menguat rupiah melemah, nanti ya tidak bisa mengekspor produk-produk dalam negeri karena ikut mereka inflasi. Ya kira-kira itu tambahan mengenai kaitannya dengan visibility study. Baik, terima kasih. Saya membuka kembali kesempatan kepada floor. Audiens, silakan Pak. Jikalau di suatu itu kan ada satu target kan ya, yang akan dicapai, yang ingin dicapai oleh Asian Power itu, misalkan nih semacam Pak siapa tadi? Pak Eko. Jadi terkait dengan target-target yang berkaitan dengan katakanlah sesuai dengan kesepakatan Paris Agreement. Sebetulnya ini adalah komitmen ini secara langsung kan tidak ada hukuman. Kalau kita langgar juga tidak ada negara yang akan menghukum kita. Hanya memang akan kita mengalami resiko-resiko, katakanlah sekarang ancaman-ancamannya kan misalnya kalau kita tidak memenuhi target NDC dan segala macam, itu barang-barang ekspor kita katakanlah tidak diterima di pasar internasional, terutama Eropa. Dan mengenai karbon tax ini kan ini Eropa style ini, Amerika tidak. Meskipun Amerika juga berusaha untuk menurunkan emisi, tapi ini terkait dengan gaya karbon ini Eropa style ini. Kita memang Indonesia saya kira sudah ada perpres tentang ini. Tinggal mungkin aturan-aturannya belum selesai. Saya lupa nomor kepresnya, tapi sudah keluar tahun 2022 kalau nggak salah. 2022. Jadi sudah ada. Jadi memang kalau kita melihat orang-orang ekonomi ini melihat, saya kira, dan sekarang sudah terjadi. Ini adalah suatu entitas bisnis baru. Jadi ini entitas bisnis baru yang memang sekarang Anda lihat di pasar modal kan sudah ada. Tetapi tujuan utama daripada apa yang sekarang di pasar modal kan bagaimana kita menekan emisi, karena kalau emisinya katakanlah melebihi dari ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, perusahaan-perusahaan itu tentu akan mendapatkan dia harus membayar. Makanya dikatakan carbon trading atau apa. Memang Indonesia itu sebetulnya perpres daripada carbon trading ini atau perpresnya saya lupa. Kita ini lebih maju dari Australia. Australia itu dia menyebutnya carbon tax. Yang kemudian dampak paling cepat yang dialami Australia itu adalah industri otomotif Toyota tutup tahun 2017 di Victoria, Australia. Itu dampak yang paling cepat yang dialami dari penerapan carbon tax di Australia. Jadi kalau ini kita tidak hati-hati atau tidak terencana dengan baik menerapkannya, kita juga akan mengalami hal yang sama. Mungkin kita bisa lihat industri-industri yang berkembang di Indonesia. Sekarang kalau kita ditanya, pemerintah kita bertanya, saya sering tanyakan itu. Kita mengejar investasi, kita tidak penanaman modal dalam negeri terbatas. Kita mengejar PMA,
Tapi orang asing datang mau membangun pabrik. Saya mau bangun pabrik sama investasian, tapi saya mau akan menggunakan batu bara. Karena batu bara ada dan harganya murah di Indonesia. Kita milih mana? Kita akan hadapkan itu. Kita mau terima investasi, emisi kita akan naik, ya kan? Maka makin berat kita akan menghadapi net zero emisi itu. Kita tidak terima, maka kita tidak ada investasi masuk. Berarti dampaknya, saya kira orang ekonomi yang tahu menghitung ini. Tapi itulah yang terjadi. Kita bisa lihat roadmap Departemen Perindustrian, ya, kita bisa pelajari di sana. Atau katakanlah sekarang yang lagi rame di Indonesia itu adalah industri pengolahan biji. Industri pengolahan biji yang ada saat ini, hampir semua, saya kira semua industri pengolahan biji yang saat ini dirancang visibility study yang dibangun di Indonesia itu adalah menggunakan bahan bakar fosil, terutama batu bara. Ini satu tantangan dan Anda tahu bahwa kita ini produsen batu bara tapi juga kita impor batu bara. Walaupun kita ekspor, ada jawabannya itu karena memang ada kalori-kalori tertentu yang memang mau tidak mau kita harus datangkan, seperti yang high kalori dari Australia kita datangkan. Ya, jadi ini hal-hal yang memang tidak mudah untuk kita menerapkan atau mengejar target-target daripada penurunan emisi ini. Itu dari segi praktik kita bernegara ini dalam hal membangun yang begitu komprehensif, yang begitu berat. Belum lagi terjadinya ego sektoral, ya, kementerian atau kementerian perindustrian berbeda arahnya, kemudian juga kementerian SDM juga tentu dituntut juga PNBP dari sektor fosil. Ya kan, kita memproduksi batu bara ini kan juga kita mendapatkan pendapatan negara dari PNBP batu bara. Jadi ini semua hal-hal yang memang menjadi bahan yang pemikiran, dan ini semua di dalam kebijakan energi nasional yang baru dituangkan, dan cukup lama juga untuk mendapatkan paraf-paraf dari sejumlah kementerian itu terkait idealisme yang dibuat oleh Dewan Energi Nasional. Nah, itu hal yang terkait dengan kaitannya dengan emisi tadi ini. Kalau komitmen Paris Agreement, saya katakan semua negara di dunia saat ini itu membuat rencana, tapi kan tidak ada sanksi. Sanksinya hanya ancaman, dan ancaman juga kalau dia tidak ada. Kalau dia butuh, tetap juga dia. Misalnya kita mau ekspor katakanlah kayu, atau kita mau ekspor biji logam. Pada saat dia tidak butuh, mungkin dia mengatakan macam-macam untuk menekan harga. Tapi ketika dia butuh, mau tidak mau dia akan ambil juga. Jadi ini adalah di sini diperlukan satu diplomasi ekonomi, diplomasi politik. Jadi memang ini tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kita tetap membuat suatu perencanaan karena untuk kepentingan sustainability daripada negeri kita ini dan dunia tentunya. Nah, itu perlu, tetapi juga diperlukan. Saya selalu ulang-ulang saya katakan bahwa diperlukan diplomasi. Kita perlu mencari kawan juga, negara-negara kawan, sehingga kita tidak terlalu di bawah tekanan negara-negara Eropa Barat terutama. Dan kemudian terkait tadi dengan apa yang tadi saya lupa, bukan itu, ada satunya batu bara. Sekarang untuk menggantikan itu kan belum ada. Kita milih mana? Milih galap gulita atau kita milih ya emisi? Oh ya, soal ini tadi, soal kenaikan temperatur ya. Sekarang kalau kita balik pertanyaan, sekiranya seluruh elemen, seluruh aspek yang sudah ditetapkan disepakati itu diikuti, lalu kemudian temperatur ternyata tidak berhasil dikendalikan, tetap dia naik, siapa yang tanggung jawab? Sementara negara-negara seperti Indonesia sudah membayar mahal. Batu bara, PLTU kita phase out, ya, ternyata temperatur juga tetap naik di atas 2 derajat Celcius. Siapa yang tanggung jawab kira-kira? Apa Prancis, Inggris yang akan tanggung jawab? Tidak mungkin. Jadi ini hal-hal ini yang juga kita perlu diplomasi secara saintifik. Kalau saya secara pribadi, ya pribadi, jadi ini soal kenaikan temperatur ini alamiah. Apapun yang kita lakukan, ini akan terjadi perubahan. Jadi perubahan temperatur, kita pernah mengalami temperatur yang sangat ekstrim di bumi ini, sampai lebih dari 273 derajat Fahrenheit. Jadi, dan itu akan terjadi pada suatu saat, mungkin akan mengarah kepada kepunahan peradaban manusia. Jadi kita lakukan saja, karena ikhtiar itu adalah merupakan juga perintah agama, jadi bukan hanya perintah undang-undang.
Tapi ya perlu diketahui, semua negara di dunia jangankan undang-undang atau kesepakatan dilanggar, sedangkan aturan Tuhan juga dilanggar. Jadi jadi ini semua hal yang kita berikhtiar saja agar ini kita bisa capai. Tapi kira-kira begitulah komentar saya. Makasih. Ya, mungkin untuk tadi yang untuk ASEAN, terkaitnya ASEAN ya. Kalau kita memang tidak ada sistem punishment ya, maksudnya atau dari ASEAN ke negara-negara member states-nya. Karena memang kita berbeda dengan Uni Eropa. Kalau Uni Eropa itu memang ada sistem pemerintahannya, yang mana nanti si EU-nya itu bisa memberikan kebijakan yang dijalankan oleh negara-negaranya. Kalau ASEAN kita lebih ke arah asosiasi ya. Jadi memang tidak ada aturan yang strict bahwa negara harus mengikuti ABCDE. Terkait target kita yang 23% itu memang berdasarkan hasil konsensus dari masing-masing negara bahwa secara kolektif target kita adalah angkanya seperti itu. Itu memang waktu itu kebetulan Indonesia dalam diplomasi itu agak kuat, jadi udahlah ikut aja angka kita 23%. Itu mungkin salah satu historinya. Tetapi dari masing-masing negara sebenarnya situasinya beda gitu. Sebagai contoh misalkan Laos itu untuk dari sistem kelistrikannya ya, itu udah 80% dari energi terbarukan, sudah dari hydropower. Kambodia sudah 60%. Jadi sebenarnya mereka udah nggak perlu ngapa-ngapain ya, udah tinggi gitu. Jadi memang tidak bisa disamaratakan setiap negara itu targetnya 23%. Tetapi memang ini lebih ke arah konsensus, sehingga juga ketika misalkan tidak tercapai target dari masing-masing negara yang kita kolektifkan, itu tidak ada punishment-nya. Mungkin sedikit tambahan juga tadi dari yang Paris Agreement ya, apakah ada punishment atau enggak. Tidak ada, tapi memang kita sudah berkomitmen ke situ. Cuma mungkin satu poin tambahan, sebenarnya komitmen di situ bukan cuma untuk negara-negara berkembang, tapi juga negara-negara maju. Yang mana di awalnya itu mereka menjanjikan bahwa akan ada additional funding, additional pembiayaan untuk proyek-proyek iklim senilai, saya lupa angkanya ya, mungkin up to 1 billion US dollar, yang sampai sekarang juga belum muncul di mananya. Nah itu juga mungkin akan ada timbal balik lah, maksudnya memang secara global kita harus saling membantu, dan meskipun tidak ada punishment-nya, but that's part of, tadi seperti kata Pak Musri ya, usaha lah, part of ikhtiar. Ya, saya mau nambahin juga yang Paris Agreement tadi ya, sebenarnya udah diadres juga ya sama Pak Zulfikar, bahwa ya memang jangan seakan-akan bahwa Paris Agreement itu cuma kewajiban negara berkembang, tapi artikel 9 malah mengharuskan, pakai katanya shall provide, negara maju harus memberikan pendanaan, pembiayaan untuk iklim, untuk mitigasi atau adaptasi iklim. Nah itu sebenarnya udah kewajiban negara maju. Masalah mereka sudah melakukan apa belum, itu memang masih tanda tanya. Contohnya Loss and Damages Fund aja sampai sekarang belum jadi-jadi. Nah, salah satu cara penyaluran dari negara maju ke negara yang masih membutuhkan dukungan adalah melalui Multilateral Development Bank, dan ADB ini memang juga sudah dibebani kewajiban untuk menyalurkan lebih banyak pembiayaan untuk yang terkait dengan mitigasi atau adaptasi. Bahkan memang sedang dikembangkan juga modalitas di mana tingkat bunganya malah lebih rendah lagi untuk hal-hal yang bersifat iklim. Cuman memang ini belum final, tapi kedepannya multilateral akan memberikan lebih banyak concession kepada negara-negara yang membutuhkan pendanaan. Demikian. Jadi saya sedikit terkait ini pendapat pribadi saya. Jadi harus kita sadari juga bahwa transisi energi ini adalah merupakan pasar uang global. Di pendanaan yang dijanjikan oleh negara-negara maju itu bukan berarti harus disadari oleh kita negara-negara yang berkembang ini, itu bukan free, tapi hutang. Jadi mereka sekarang sedang mencari pasar uang yang baru. Ketika bisnis energi di sektor fosil itu melemah, dia harus mencarikan pasar energi yang baru. Tapi kita tidak ada pilihan karena kita tidak punya duit. Karena kita tidak punya duit, mau tak mau. Ya kalau saya sih, kalau itu dia free, oke. Tapi kalau pinjaman tunggu dulu. Jadi ini kasarnya begitu. Jadi
kita tidak ada pilihan. Tetapi kita lakoni, menurut saya sih sesuai apa yang kita buat saja rencana, kesepakatan kita berupaya mematuhi, tapi kita juga jangan sampai bunuh diri. Itu saya punya kata kunci. Baik, terima kasih. Sepertinya ini topiknya seru banget nih. Semua panelis kita itu punya pendapat yang tentu sangat menarik bagi kita. Mungkin saya buka kembali ke floor. Masih ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan mungkin? Yang didapatkan sepanjang diskusi ini, dari sisi policy itu kita meng-highlight pentingnya kebijakan strategis untuk menyesuaikan dengan kebutuhan global harus kita miliki, antara lain untuk percepatan EBT, peningkatan insentif juga perlu dilakukan, serta bagaimana kita bisa meningkatkan TKDN. Selain itu juga dari Pak Zulfikar dan Pak Musli juga meng-highlight tentang pentingnya nuklir yang mungkin juga harus dilirik ke depan dalam rangka transisi energi. Dan terkait juga pentingnya diplomasi saintifik untuk mempertegas tugas dan kewajiban-kewajiban antar pihak gitu ya yang melaksanakan transisi energi global ini. Kemudian dari sisi financing kita melihat dari penjelasan Ibu Mutia dan Pak Aminullah, maaf, sudah ada berbagai macam model pendanaan yang tersedia, namun memang sangat penting sekali untuk ada kedepannya model-model pendanaan inovatif yang dapat memberikan dukungan pendanaan di proses transisi, bukan hanya sekedar pendanaan untuk percepatan proyek, tetapi juga bagaimana pendanaan untuk mendukung proses transisi. Dan juga kita juga tidak boleh melupakan adanya tantangan cash flow gap ya, yang berkali-kali ditegaskan, yang perlu juga kita mitigasi ke depannya. Dan tentu saja kolaborasi dan kerjasama regional yang harus kita lakukan juga, karena memang transisi energi ini tidak bisa dilakukan sendiri, harus ada kolaborasi dan kerjasama. Saya pikir itu key points yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Dan ya, mari kita lanjutkan dialog-dialog seperti ini supaya proses transisi energi kita